Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Basri dari kelompok 1. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Syarif Robo SPMSC selaku dosen pengampu mata kuliah pemetaan tanah digital. Sebelumnya, video ini salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah pemetaan tanah digital dengan cara mereview artikel yang telah diberikan. Latar belakang, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan permintaan global untuk data tanah spasial, termasuk penilaian ketidakpastiannya. Kebutuhan yang meningkat disebabkan oleh berbagai fungsi yang dimainkan oleh tanah dan peran penting mereka dalam siklus lingkungan. Membuat pengolahan tanah yang tepat dan tindakan konservasi penting diperlukan untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, layanan tanah nasional terus diminta untuk peta tanah yang andal untuk diperbarui oleh pembuatan kebijakan nasional dan internasional. Parlemen Eropa 28 April 2021 tentang perlindungan tanah, penerapan agro, dan langkah-langkah lingkungan dari kebijakan pertanian bersama Eropa dan inisiatif kemitraan tanah global dari organisasi pangan dan pertanian untuk memantau ancaman tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi probabilitas dari profil tanah turunan atau disebut DSP dari satuan tipologi tanah atau disebut sebagai STU. Pada poin hasil dan pembahasan, di mana yang saya pahami bahwa dari hasil dan pembahasan yang ada pada pembahasan ini, yaitu tentang pemilihan prediktor dan makna pedologisnya dilaporkan dalam bahan tambahan, di mana pertunjukan pada tabel 3 dinyatakan sebagai akurasi keseluruhan untuk suatu wilayah di seluruh wilayah Italia, dan secara terpisah juga oleh daerah tanah, di mana pada tabel 3 juga masing-masing RBF-nya itu 55,22%, ada yang 39,38% dan 53,26%. Diketahui bahwa pada akurasi secara keseluruhan untuk RBF ini lebih mengungguli dibandingkan dengan MLP. Kesimpulan daripada artikel yang kami dapatkan adalah metodologi yang diusulkan dalam prosedur DSM menghasilkan peta raster STU dan memperoleh DSP masing-masing, di mana informasi tentang STU hilang di dalam unit pemetaan tanah dari peta tanah konvensional. Prosedur ini dapat diimplementasikan dalam rutinitas semi otomatis, memungkinkan pembaruan cepat dan sederhana dari STU dan DSP terkait. STU adalah contoh yang cocok tentang bagaimana tanah bervariasi antara kelompok sehingga pengetahuan mereka dapat meningkatkan pemahaman kita dalam membangun ambang batas properti STU dan mengevaluasi statusnya dengan lebih baik dan mengolahnya dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami kelompok 1 membuka pintu seluas-luasnya agar para pendengar atau para pembaca memberikan kritikan maupun saran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.